جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وآله. أما بعد نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إني استودعتك بما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسيني يا رب العالمين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat keberkahan umur, panjang umur, sehat wal afiat. Nikmat Allah memudahkan langkah kaki kita semuanya untuk menuju rumah daripada rumah-rumahnya, untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, sekaligus kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan amal baik kita ini diterima oleh Allah. Kemudian sekarang kita akan masuk bab selanjutnya, bab yang setiap hari kita melakukannya, bab yang setiap waktu mungkin tak lepas kita untuk melakukannya. Apa itu? Babul ghusl, bab yang menjelaskan tentang mandi. Kenapa dibahas di dalam fikih bab mandi? Karena mandi banyak jenisnya. Ketika seseorang mandi, maka dia harus tahu dia mandi apa dan tujuan dari mandi itu apa. Ketika dia mandi wajib, maka dia harus melakukan beberapa perkara. Ketika dia mandi sunnah, maka dia juga harus melakukan beberapa perkara. Jangan sampai dia mandi wajib, hal-hal yang wajib tidak dikerjakan. Maka resikonya adalah mandi wajibnya menjadi tidak sah. Maka itu yang kita khawatirkan. Ketika mandi wajib kita tidak sah, otomatis kita masih dalam keadaan junub, masih memiliki hadas besar. Lalu apabila kita sholat, tentunya sholat kita tidak akan sah, karena syarat sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka harus difahami dan diteliti apa-apa yang berkaitan dengan mandi. Yang pertama, apa itu mandi? Ta'riful ghusli lughatan as-sailan wa syar'an ta'mimu jami'il badani bil ma'i bi niyyatin makhsusah. Mandi artinya mengalirkan air secara bahasa. Secara syariat adalah meratakan air dari ujung kepala sampai ujung ke kaki dengan niat khusus. Apabila tanpa dibarengi dengan niat, maka mandinya masih dianggap mandi biasa, bukan mandi syariat. Apa niatnya? Nanti kita akan bahas. Yang pertama, hukum-hukum mandi kita bahas. Ahkamul ghusl khamsah. Hukum mandi yang pertama adalah wajib. Kapan wajib? Idza nazara al-ghusl masnun wa fi halati sittin minha khurujul mani. Yang pertama, ketika seseorang menazarkan mandi sunnah, maka hukumnya menjadi wajib. Mandi ketika ingin menghadiri salat Jumat, hukumnya sunnah. Lalu dia menazarkan, ya Allah, saya nazar mandi salat sunnah Jumat.
maka bagi dia mandi sebelum menghadiri salat Jumat hukumnya wajib. Apa resikonya? Apa konsekuensinya dan hikmahnya? Dia mendapatkan pahala double, karena yang wajib dengan yang sunnah derajatnya berbeda. Keutamaan diwajibkan atau dinazarkan adalah menjadikan yang sunnah menjadi wajib. Dengan menjadi wajib, tentunya derajat pahala lebih banyak. Itu keutamaannya yang pertama. Yang kedua, kapan wajib? Ketika keluarnya air sperma dengan cara apapun dan bagaimanapun, sedikit maupun banyak, ketika keluar air sperma maka wajib mandi. Entah itu dengan ihtilam, mimpi basah, atau mimpi basah terbagi menjadi dua. Baik dia mimpi basah dengan melakukan hubungan atau tidak melakukan hubungan lalu keluar air sperma, maka tetap diwajibkan dia mandi. Dan ketahuilah bahwasanya ketika seseorang ihtilam, kemuliaan bagi dia ketika air spermanya keluar namun dia tidak melihat apa-apa di dalam mimpinya. Itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yahtalim qattun wa ma lahu dhilal. Di antara keutamaan atau keistimewaan Nabi Muhammad, beliau tidak pernah sama sekali dalam hidupnya ihtilam, mimpi basah. Kenapa? Karena mu'dhamul ihtilam min syaitan. Kebanyakan ihtilam, mimpi basah datangnya dari syaitan, bersumber dari godaan syaitan. Pandangan-pandangan yang sebelum tidur kita pikirkan, pandangan-pandangan yang kita bayangkan sebelum kita tidur, maka terbawa ke dalam mimpi. Maka disitulah masuk syaitan mimpi kita. Nah, itu adalah bencana dan musibah. Walaupun tidak dosa, maka dengan keluarnya air sperma tersebut diwajibkan mandi. Kapan mandinya? Mandinya ketika dia ingin melaksanakan sholat. Jangan menunda-nunda. Orang-orang yang menunda untuk mandi wajib, maka dia akan dijauhi oleh malaikat. Satu rumah yang mana di dalamnya ada orang yang masih junub, maka malaikat tidak mau mendekat kepadanya. Malaikat rahmat, yakni malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan rahmat. Bahkan malaikat tersebut berada di rumah-rumah yang memang di situ banyak Qur'annya, banyak salatnya dan lain sebagainya. Tapi ketika melihat di rumah itu ada yang junub, belum bersuci, belum mandi, maka malaikat tak mau masuk. Kenapa? Karena orang yang junub dalam keadaan tidak suci, di sekeliling dia banyak didekati oleh para syaitan. Ini syaitan suka kepada orang yang junub karena dia dalam keadaan tidak suci. Mudah bagi dia untuk didekati makhluk-makhluk seperti syaitan. Maka ketika seseorang ihtilam ataupun junub, segera untuk mandi supaya malaikat rahmat turun di rumah kita. Kemudian yang kedua, mandub. Hukum mandi sunnah kapan? Ketika menghadiri salat Jumat dan ketika ingin menghadiri salat Idul Fitri atau Idul Adha, hukumnya sunnah. Mubah, tidak wajib, tidak sunnah. Kapan itu? Dia mandi tak ada niat. Nah, ini yang rugi. Jangan sampai kita niat, kita mandi setiap harinya tapi dapat hukum mubah. Artinya dia mandi tanpa ada niat khusus, kecuali hanya untuk bersih-bersih dan untuk segar, fresh badannya. Ente ngapa mandi katanya? Supaya badan aku fresh, supaya badan aku segar. Itu ya, itu ya. Udahlah, maka dia tidak dapat pahala. Ini mandi hukumnya mubah. Mubah itu apa? Tidak dapat pahala. Hanya ngerjakan gitu saja. Maka supaya dapat pahala,
Pada saat kita mandi, niatkan, saya niat mandi supaya badan sehat, kuat beribadah, badan wangi, supaya menghormat dan mengagungkan Allah pada saat sholat atau baca Quran, dan lain sebagainya. Niatkan niat yang baik. Semakin banyak niat, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Sebagaimana para salaf saleh. Makruh al-ghuslu bil inghimas lis-shaim. Hukumnya mandi makruh kapan itu? Ketika seseorang mandi nyelam bagi orang yang berpuasa. Yang tak puasa tidak apa-apa. Yang terakhir, haram ma'asihah. Dia mandi hukumnya haram, tapi sah. Kapan itu? Mandi pakai air punya orang. Ini harus kita jelaskan. Kapan air tersebut punya orang dan kapan air tersebut punya kita? Jelas. Kalau di rumah tentunya punya kita. Kalau di luar rumah, selama itu tidak milik umum, maka jangan pernah kita gunakan untuk apapun, baik minum, mandi, cuci tangan, dan lain sebagainya. Termasuk yang umum, ya, namun tidak boleh digunakan adalah seperti masjid, air masjid yang mana mereka beli PDAM. Ketika air tersebut dikhususkan untuk wudu, bukan untuk mandi, lalu ada orang yang menggunakannya untuk mandi, maka apa hukumnya? Maka tidak boleh, haram tapi sah mandinya. Tidak boleh menggunakan air mandi, air masjid untuk mandi. Kenapa? Karena air tersebut dikhususkan untuk bersuci, wudu, dan lain sebagainya. Dan air yang digunakan khusus minum. Ini khusus air galon untuk minum. Kalau digunakan untuk wudu, maka juga haram, tidak boleh. Bahkan andaikan dia sudah tidak ada air lagi, mau wudu tak ada air, namun ada air khusus wudu, bolehkah air tersebut digunakan untuk wudu lalu tidak digunakan untuk minum? Maka tidak boleh. Namanya ma'un musabban, air yang dikhususkan untuk minum namun digunakan untuk berwudu, hukumnya tidak boleh. Tetap digunakan untuk minum, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Tapi kalau seandainya masjid tersebut pakai air macam di daerah kita ni, airnya banyak, tengok di mana ni, di depan ni kan pakai air sungai, airnya melimpah, airnya banyak, bebas, tak kekurangan air, mau mandi, mau berenang, terserahlah. Tentunya di situ beda hukumnya, maka boleh. Air yang memang dikhususkan. Kadang-kadang masjid-masjid yang di Pontianak memang di tengah kota, dia tak ada sungai, dia tak ada dekat parit, di tengah kota, airnya beli, kapasitas sangat terjangkau, artinya memang terbatas, tidak banyak, khusus untuk wuduk saja, maka jangan digunakan untuk mandi. Hukumnya haram tapi sah. Kemudian yang terakhir, mandi haram tapi tidak sah. Apa itu? Idza kanat haidatan bi niyyati ta'abbud. Seorang perempuan yang sedang haid, dia mandi dengan niat ibadah, mandinya tidak sah dan juga dia dapat dosa. Haram perempuan belum masa haidnya selesai namun dia mandi, niatnya apa? Ibadah, maka hukumnya haram dan juga tidak sah. Maka itu yang berkaitan dengan mandi. Bagaimana cara niat mandi? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Itu niat, satu niat yang digunakan untuk seluruhnya, baik junub, ihtilam, dan lain sebagainya. Kapan niatnya? Ketika air sampai ke bagian pertama dari anggota tubuh kita. Kalau kita nyelam, berarti kaki kita dulu yang kena. Atau kita melompat, salto, berarti kepala kita dulu yang kena. Tapi kalau kita pakai shower, berarti kepala dulu yang kena. Atau pakai centong, badan dulu yang kena. Ketika air pertama kali mengenai badan kita, disitulah tempat kita niat di dalam hati, bukan di mulut. Mulut hukumnya sunnah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari
fardhan lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Itu hanya untuk mengingatkan dan memudahkan dan memantapkan di hati. Ketika sudah mantap, ambil centong, tuangkan ke badan kita, niat dalam hati sampai ke air ke badan atau ke kepala atau ke kaki, tancapkan niatkan tadi. Bersihkan di dalam hati. Atau bahasa Indonesia boleh. Saya niat mandi besar. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Boleh. Mau bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Inggris pun tak apa-apa. Terserah, bebas. Bahasa tidak menjadi syarat untuk sahnya niat. Hanya lebih afdal dan utama tentunya dengan bahasa Arab lebih utama. Mujibatul husli. Kemudian syarat-syarat yang mewajibkan mandi. Yang pertama, ilajul hasyafa fil farji. Idkhal al-hasyafa ra'sul dzakari wa tusamma al-kamra. Wa dhabitul farji kullu yusamma farjan sawa'an kana qublan am duburan min adamiyyin aw ghairi hayyin aw mayyit. Yang pertama, seseorang diwajibkan mandi kapan? Ketika, mohon maaf, ya kan? Ini membahasnya seperti itu, memasukkan ya khitan laki-laki dan perempuan. Ini kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Tidak mesti dalam keadaan full. Artinya ketika sudah bertemu, mohon maaf ya, ini harus saya jelaskan biar kita ngerti. Seperti itulah yang di kitab. Ya. Artinya apa? Ketika bertemu kelamin laki-laki dan perempuan, walaupun tidak secara utuh, artinya hanya sebatas atasnya saja, hanya bertemu begitu saja, maka sudah diwajibkan mandi. Tidak nunggu keluar air maninya, air spermanya dari pihak laki-laki maupun perempuan diwajibkan mandi. Tidak. Iltiqa'ul khitanin, cukup bertemu saja. Tak tahu dipanggil mak di luar, nak tak jadi dia. Ya, apa yang terjadi? Maka wajib keduanya mandi. Wajib mandi walaupun tidak jadi. Ketika sudah bertemu, iltiqa'ul khitanin, artinya bertemunya dua khitan. Bahasanya dilembutkan dalam bertemunya dua khitan. Agar dengan bertemunya dua khitan tersebut, maka diwajibkan mandi. Tidak mesti secara utuh. Wadhabitul farji kullu ma yusamma farjan sawan kana qublan am duburan min adam ghairi hayyin aw mayyit. Itu penjelasan tentang kewajiban seseorang untuk mandi. Namun harus difahami ketika kita mandi, ya, supaya mandi kita menjadi sah, sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau selama hidupnya selalu dalam keadaan tidak punya rambut. Artinya bahasa kita aslah ini botak, tidak ada rambutnya. Fasuila an dzalik, maka ditanya, kenapa kalau selalu dalam keadaan asal tumbuh dipotong, asal tumbuh dipotong? Akhafu an tabqa minni sya'rah, aku takut, kata beliau, tersisa satu rambut, atau ketika rambutku nanti panjang dan aku mandi besar, yani mandi junub, maka ada satu rambut yang tidak tersentuh oleh air, maka itu menyebabkan mandi wajibku tidak sah, mandi junubku tidak sah, maka salatku tidak sah dan ibadah-ibadah lain tidak sah. Maka untuk mengantisipasi daripada itu, kepalanya selalu dalam keadaan tidak berambut. Maka beliau selalu dalam keadaan fresh, ya kan, tidak ada rambutnya. Kenapa? Andai kan satu rambut itu tidak sah, maka harus betul-betul pakai sampo, diratakan serata-rata mungkin, dimasukkan tangannya, jangan sampai ada yang tidak kena kulitnya. Kemudian yang jarang lagi untuk kena apa? Bagian dubur. Bagian dubur, kata para ulama, ketika dia berdiri, kita berdiri begini, maka dia tekatup. Ketika tekatup, kamu simbur air dari atas, dia tidak akan kena. Kenanya bagian apa nih? Bagian drum bandnya aja. Bagian drum bandnya saja. Artinya dalamnya tidak kena. Kalau kalian berdiri, apakah punya contoh begini ya?
maka tidak kena. Bagian dalam tidak kena, maka tidak sah, karena tidak menyeluruh terhadap seluruh bagian dari anggota badan. Bagaimana caranya? Mereka punya cara. Caranya kalian harus pertama bisa dengan keadaan jongkok. Kalian harus jongkok, kemudian ambil air di jam centong, kemudian kalian bersihkan dengan tangan kalian agar menjadi sempurna. Kalau kalian tidak jongkok, maka tidak akan kena air, tidak akan tersentuh dia, lewat begitu saja, tidak masuk. Kemudian di bagian bawahnya, ya, bagian bawahnya juga seperti itu, harus di sela-sela dengan tangan, ya, atau dengan pembosok badan, supaya apa? Supaya merata. Kalau tidak, ini bahaya. Resikonya di ibadah kita tidak sah, sholat kita tidak sah, Quran kita tidak sah, apalagi wudhu kita, semua ibadah tidak sah, karena ini menjadi rukun, jadi syarat sah ibadah sholat kita. Bagian bawahnya itu juga harus di sela-sela, baik dengan tangan kita atau dengan penggosok badan, supaya menjadi bersih. Kemudian bagian telinga kalau tidak diusap begini, itu tak masuk, tidak masuk dia. Atau kaki yang, ya, kuku kita yang panjang, kemudian tidak bersih dan ada noda hitam, itu juga menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Maka bagaimana hukumnya? Kalau selesai dia mandi, tengok Allah, kulitnya masih kotorannya masih menempel di kuku, baik kuku kaki atau kuku tangan. Maka kalau mandi tidak perlu ulang mandinya, tinggal dibersihkan saja tangannya, dimasukkan di sela-sela, kakinya juga begitu. Tapi kalau wudhu wajib diulang kembali. Kita habis wudhu, selesai wudhu dah, atau kita takbir, Allahu Akbar, ketengok tangan, ya Allah, hitam masih, kuku ini masih hitam, panjang lagi, lupa dia motong hari Jumat. Maka dia wudhu dia tidak sah. Kenapa? Karena air pada saat dia membasuh tangan tidak masuk dalam kulit, maka harus mengulangi wudhunya. Tapi kalau mandi junub, mandi besar, dia habis mandi bersih-bersih badan, berkaca, pas nyisir rambut, tengok tangannya masih dalam keadaan kotor, noda hitam masih ada di dalam kuku, tidak perlu ulang mandinya, tapi cukup dibersihkan kukunya harus dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena noda itu akan menghalangi masuknya air ke dalam kulit yang menyebabkan tidak sahnya mandi atau wudhu. Kemudian setelah kulit tarik mata yang banyak, habis bangun tidur, tak tahu kan, capek semua, dah mandi, bangun sholat subuh, pas berkaca habis sholat, tak tahu masih bertepek di sini, masih bertumpuk di sini. Udah. Bagaimana hukum mandinya? Sama dengan seperti tangan tadi. Kalau dia mandi junub, tinggal bersihkan bagian matanya saja. Tapi kalau wudhunya tidak sah, harus diulang lagi. Kenapa? Karena air tidak masuk ke bagian dalam mata, tidak masuk ke kulitnya. Karena penghalang dari tarik mata dia, harus dibersihkan lagi, salat lagi. Kebanyakan itu kapan? Ketika salat subuh, karena bangun tidur, atau salat asar karena tidur siang. Kalau tak tidur dia tak ada. Tapi kalau dah habis tidur, dipastikan pasti ada tarik matanya. Kalau ada, maka sebelum wudu bersih dulu, begini dulu. Udah itu tangan tengok dulu, panjang, panjang tak apa tapi bersih. Tapi man tala ghufruhu jala fihi syaitan. Siapa yang panjang kukunya, maka itu menjadi tempat duduknya syaitan. Jadi jangan suka panjang, itu menjadi tempat majelis, tempat nongkrong, atau tempat kafenya iblis dan syaitan. Siapa yang mau menjadikan kafenya iblis, silakan panjangkan kukunya. Mau itu kuku bagian dari manis atau lain sebagainya. Kadang-kadang ada yang sengaja dipanjangkan bagian jari manisnya.
Ngapa? Biar mudah membersihkan telinga dia. Tak perlu ke tempat, tinggal masukkan selesai dah. Tapi tahu itu adalah makruh, tak boleh. Tempat duduknya syaitan, sebagaimana diriwayatkan. Maka dari itu bagi kuku harus bersih. Kita tengok. Kemudian tarik mata. Kemudian telinga diginikan. Ya. Kemudian bagian belakang, bagian dubur dan bagian bawahnya harus semuanya dalam keadaan sudah dipastikan, bukan ragu lagi, sudah dipastikan. Cuman kecuali istinja, beda dengan istinja. Kalau istinja kita bersihkan bagian dubur kita, habis BAB. Kita tidak perlu sampai sedetailnya dalam membersihkan. Artinya tidak perlu memastikan udah hilang ke belum ya, baunya macam mana ya, apakah harus dicium, apakah harus betul-betul pakai kaca dan lain sebagainya. Tidak, cukup dikira-kirakan saja. Kita buang BAB, bersihkan pakai air, pakai sabun, sudah selesai. Jangan terlalu detail, maunya bersih sebersih-bersihnya. Hari ini cium-cium, ini kampung masih ada, bersihkan lagi. Udah itu nanti pakai kaca nampaknya masih ada sedikit. Nah, ya, enggak, bukan seperti itu. Ketika membersihkan najis, cukup dikira-kira. Oh, ini udah bersih, udah, enggak perlu dipaksa-paksa. Nah, kecuali bagian anggota badan yang kita bersihkan tadi, itu harus pasti, harus betul-betul dipastikan, bukan ngira-ngira lagi. Ini sih nampaknya, jangan nampaknya, dipastikan bagian tubuh kita harus sudah dalam keadaan bersih. Bagaimana kalau ada yang kena ada tatonya atau ada pulpennya, tip X-nya, olinya, terus apa orang kerja bengkel biasanya berbagai macam yang menempel di anggota badan kita. Nah, bagaimana hukumnya kalau tip pulpen itu masih bisa menyatu dengan air dia, maka itu masuk artinya dapat menyerap kulit walaupun ada sisa pulpen yang menempel di bagian kulit kita, itu tidak apa-apa. Kecuali tip X yang warna putih itu, kecuali tip X itu tidak menyentuh atau tidak menembus, maka harus dibersihkan dulu. Sudah bersih baru kita wudu, baru kita mandi. Kalau tidak, itu menjadi penghalang masuknya air ke dalam kulit, ke dalam kulit. Yang terakhir, tato. Kalau tato tentunya tidak, tato menghalangi masuknya air ke dalam kulit, ya. Maka tentunya di situ ulama beda pendapat. Kalau seandainya untuk menghilangkan tato tersebut sulit, berat, bahaya untuk kesehatan dan untuk kulit, maka tak apa-apalah, tato tersebut dimaafkan. Artinya tetap sah wudunya, tetap sah mandinya dan lain sebagainya. Namun apabila kita tengok di zaman sekarang ada alat, jadi alat tersebut cukup diletakkan, nah itu bisa terikut, tatonya itu bisa terikut dengan cukup diletakkan. Tato ada kendak di Pontianak, ya kan? Tapi hukumnya mereka memberi kemudahan. Ketika mungkin kita zaman-zaman dahulu kala belum mengenal Islam, belum dekat dengan Islam, ya kan? Kita buat tato dan lain sebagainya. Kemudian kita hijrah dan kita beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah. Apakah diwajibkan harus disetrika? Sebagian mereka kan harus menghilangkannya dengan cara setrika supaya betul-betul hilang 100%. Tidak perlu. Justru dengan setrika itu malah berbahaya dengan kulit, justru malah memudaratkan dirinya. La dirara wa la dirar. Kata Rasulullah, jangan kamu membahayakan dirimu, jangan kamu membuat celaka dirimu. Ya sudah, tidak apa-apa, tato tersebut dibiarkan, jangan diapa-apakan. Cuma nanti kalau ada alat sebagaimana yang tadi, bisa diusahakan untuk dihilangkan, alangkah lebih baiknya. Cuma tidak apa-apa, hukumnya boleh dan wudunya sah, juga mandinya sah dan lain sebagainya. Tapi kalau dia main-main, sengaja dia
Tidak ada hal, tak ada apa, tak tahu sengaja pengen tren gitu tren ikut zaman, ikut kawan, gaul-gaulan, pasang batu yang menyebabkan nanti airnya tadi menyebabkan tidak masuk ke dalam kulit, maka dia harus menghilangkannya karena dia di awalnya sudah pengen main, bukan serius, bukan hal yang ghaflah, bukan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau memang dia betul-betul taubat kepada Allah pada akhirnya, seperti yang contoh awal tadi, itu yang dimaafkan. Nah, itu sedikit pembahasan tentang hukum yang ada di dalam kulit kita. Kalau oli macam mana? Oli kita lihat. Oli kalau dia melekat, ya, melekat betul-betul melekat, itu payah, tidak bisa hilang dia. Maka harus dibersihkan dulu. Itu tidak masuk ke dalam kulit. Artinya tidak menyentuh kulit, tidak bisa menembus kulit. Harus dibersihkan dahulu. Ya, kecuali sedikit saja. Hanya cuman beberapa tetes, tidak begitu banyak, tidak begitu luas. Bagian yang kena oli maka tidak apa-apa. Setelah oli, pulpen, tip X dan lain sebagainya, apa yang banyak? Semen pun jarangnya. Apalagi contoh-contoh yang lain tinggal kita lihat. Ketika dia bercampur dengan air, bisa bercampur, nah maka itu menembus. Maka kalau tak bercampur dengan air, maka tidak diperbolehkan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hukum mani, mazi, dan wadi. Nah, ini ada perbedaan yang harus kita mengerti. Pertama disebut mani atau sperma. Yang kedua ada namanya mazi. Nah, ada nama yang ketiga wadi. Ini beda-beda. Mani kita sudah tahu semuanya. Apa itu? Ma'un abyad yatadaffaq hala khurujihi wa yakhruj bi syahwah wa ya'qub khurujahu futur. Air putih, ya, yang keluarnya dalam keadaan sekaligus, wa yakhruj bi syahwah, dan keluar karena ada hasrat syahwat, wa ya'qub khurujahu futur. Setelah keluarnya air mani, orang tersebut dalam keadaan lemah. Nah, ini semuanya insyaallah tahulah. Kemudian yang kedua air madhi. Air madhi, ini harus dibedakan. Ma abyad raqiqun lazij yakhruju inda sawran syahwa bila syahwa kamilah. Nah, ini adalah air madhi, adalah air putih juga warnanya, air yang putih dan agak kental, keluar ketika ada syahwat, tapi syahwatnya tidak sempurna. Syahwatnya tidak sempurna. Beda dengan yang tadi mani. Kalau mani sudah full syahwatnya, artinya betul-betul sempurna syahwatnya, maka keluarlah. Tapi kalau madhi tidak. Yakhruj inda sawran syahwa. Ketika syahwatnya ada, namun syahwatnya hasratnya tidak begitu lengkap atau tidak begitu sempurna. Yang terakhir wadi. Air, ya, yang berwarna putih, yang agak kental dan kadir amis. Yakhruj ba'dal baul. Ini keluar ketika selesai kita kencing. Tiba-tiba ada air putih, bukan air kencing. Kalau air kencing kan cair, ini tidak, agak kental. Atau inda hamli syai'in thaqil, atau kita habis mengangkat barang-barang yang berat, barang berat kita angkat, tak tahu nanti kita kencing, keluar tuh air, namanya wadi. Maka apa hukumnya? Nah, hukumnya kalau air mani, dia wajib mandi. Sedangkan mazi dan wadi, dua-duanya tadi hukumnya seperti air kencing, dia najis tapi tidak wajib mandi. Kita contohnya lagi bangun tidur, tak tahu ada ya air yang melekat di sarung kita atau celana kita. Sedangkan tadi malam kita mikir tidak ada mimpi, tidak ada ini dan itu, tak tahu ada air. Apa yang harus kita pilih? Apakah air sperma atau air wadi atau air madhi? Nah, di situ kita boleh pilih. Tadi malamnya aku tak ada mimpi apa-apalah.
Tak ada aku menghayal ini dan itu. Tak ada aku ini dan itu dalam berarti ini air madi atau wadi. Boleh kita memilih. Tapi kalau ya sebelumnya kita sudah membayangkan, oh tadi malam aku membayangkan ini dan itu. Oh berarti kau ihtilam, ya kan? Berarti kau ihtilam. Karena kalau sudah di pagi hari sulit kita membedakannya. Ya, baunya sudah begitu agak hilang dan lain sebagainya. Maka kita boleh memilih di antara dua tersebut. Boleh kita pilih. Ya, tapi kalau habis kencing atau keluar macam tadi itu jelas itu namanya air wadi. Nah, air wadi bukan mani. Jadi wadi ini kok macam mani? Enggak, itu bukan mani, itu namanya wadi. Kamu habis kencing keluar, ada itu biasanya. Habis kencing keluar, yang modelnya, warnanya sama seperti mani, enggak jauh beda, sama. Ya, cuman sebabnya berbeda. Nah, dari sebab berbeda keluarlah madi tersebut. Jangan bingung, itu madi. Hukumnya najis, kalian tidak wajib mandi. Kalau kalian tadi ketika bangun tidur bingung, memilih oh ini wadi, berarti kamu menghukumi itu wadi, najislah sarungmu. Tapi kalau kamu menghukumi itu adalah air sperma, maka hukumnya suci, air mani itu suci, tidak najis. Cuman kamu diwajibkan mandi. Nah, itu penjelasan singkat tentang mandi. Sebelum kita lanjutkan, silahkan kalau ingin ada yang bertanya sebelum kita bahas sunnah-sunnahnya atau sunnah-sunnahnya mandi. Mandinya. Wudu disunnahkan sebelum mandi junub atau ketika mandi atau setelahnya. Jadi ada 3 kesempatan. Boleh sebelum mandi, boleh ketika mandi, boleh setelah mandi. Nah, boleh milih. Lupa kita di awal, tengah, lupa tengah, akhir. Lupa akhir adalah besok. Kemudian mandi junub apakah sekali atau 2 kali? Nah, kalau junubnya sekali, maka mandi wajibnya sekali. Artinya ketika ihtilam, ya, kita ihtilam, pagi hari ihtilam, maka wajib mandinya sekali. Karena ihtilamnya satu kali. Ya, ihtilam 1 kali. Atau sekarang kita mohon maaf suami istri berhubungan badan di siang hari, ya kan? Kemudian maka dia wajib mandi sekali. Berhubungan lagi nanti di sore hari, tentunya wajib mandi lagi sekali lagi, udah mandi lagi. Jadi berhubungan artinya ketika berhubungan beberapa kali tetap mandinya wajib sekali, kecuali dia udah mandi berhubungan lagi ya mandi lagi, hubungan lagi ya mandi lagi. Tapi kalau berhubungan beberapa kali misalnya kemudian belum mandi, tentunya mandinya wajib 1 kali saja. Bisa mengerti, Pak? Wallahu a'lam. Sila ya. Itu kalau memikirkan dalam sisi lain itu sebagai hasan itu silakan dia itu kalau memikirkan sisi apa yang sesuai itu. Nah, apa itu bisa dikatakan dari sisi tadi?
memang fikiran atau bersifat dalam hati selama belum berbuah menjadi sebuah tindakan, belum berbuah menjadi sebuah perilaku, maka belum ditulis baik itu kebaikan ataupun keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana la tu'akhidna ma la taqata lana bih. Jadi ayat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalaulah yang kami kerjakan dicatat oleh Allah, kami mampu untuk menjaganya. Kami mampu. Artinya belum perbuatan yang dikerjakan itu kami mampu menahannya. Untuk ini bisa kami tahan, kata sahabat, untuk ini bisa kami tahan perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi yang mala taqata lana bih, yang tidak mampu kami tahan ya Rasulullah, adalah yang ada di dalam pikiran kami. Kami terkadang membayangkan ini, membayangkan itu. Ya, ada sesuatu yang terlihat terbayang, ada sesuatu yang terpandang terlihat terbayang, terus hati tak bisa tertahan ya Rasulullah. Apakah itu juga dihitung? Nah, itu tidak dihitung. Itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya janganlah, masa bini di depan kita nak nengok orang lain. Ya kan? Memang ini adalah sebelum makanya ada adab jima', ada adab-adab sebelum kita berbuat dengan suami dan istri. Maka kita baca, ada pedomannya, ada akhlaknya, ada adabnya. Ketika seseorang mengamalkan adab tersebut, tak perlu dengan cara-cara yang seperti itu. Itu cara-cara kufar, ini cara-cara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka harus memandang, atau sebagian mereka harus menonton dulu, wal'iyadzubillah. Mereka harus sama-sama nonton sebagainya, wal'iyadzubillah. Itu justru menambah dosa di antara mereka. Yang seharusnya menjadi ibadah justru menjadi dosa. Adabnya dulu, wudu dulu, udah itu mukaddimah dulu. Harus mukaddimah, jangan main tajam. Harus ada mukaddimah dalam syariat seperti itu, harus ada mukaddimah. Ya, harus ada muqaddimah. Dengan muqaddimah itulah nanti akan timbul syahwat. Jangan lupa baca doa. Ketika seorang tidak membaca doa, maka setan ikut, wal'iyadzubillah. Jadi anak setan, jangan salahkan anak kita. Susah diatur ini itu ngapa? Kau ni mak rupa anak setan. Wal'iyadzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hubungan ini, apakah selaku hukuman bersama, terus yang merupakan lebih dahulu kalau kemudian dalam 2 bulan dulu bersama, apakah ayat yang bersama itu terkumpul kembali menjadi lebih 2 bulan maupun yang bersama atau menjadi suci. Ya. Assalamualaikum itu. Jadi air yang sudah digunakan untuk mandi junub maka menjadi air musta'mal dengan syarat air kurang dari 2 kullah, 216 liter atau 230 liter, digenapkan 220 atau 30 liter. Jadi kalau buat bak di rumah, usahakan tingginya, kedalamannya bisa menampung air tadi 216 liter. Agar apa? Ketika kejatuhan air tidak jadi musta'mal, kita wudu, kita mandi, kejatuhan air dari yang kita wudu mandi tadi, maka tidak menjadi musta'mal. Lalu kita mandi, ya kan? Mandi
sisa air mustamal terkumpul, tahu-tahu lebih dari 2 gula. Kira-kira bisa kita ada? Bisa kita mandi di mana? Mandi di tepi parit, ya kan? Berarti banyak kan berarti yang diambil ini kan? Satu centongan tuh mau banyak berarti, karena 2 gula ukurannya banyak. Nah, kemudian air tersebut lebih dari 2 gula. Apakah tahir mutahhir menjadi suci? Nah, maka hukumnya menjadi suci. Karena dihukumi mustamal ketika dia kurang dari 2 gula. Kalau lebih dari 2 gula, maka tidak menjadi mustamal lagi. Dan harus diketahui dulu sudah kita bahas. Kapan jadi mustamal? Kalau dipakai untuk yang wajib. Mandi wajib, mandi ihtilam wajib, berarti airnya mustamal. Kalau mandi sunnah, sunnah Jumat, sunnah Idul Fitri, sunnah Idul Adha, maka air sisa tidak menjadi mustamal. Jangan khawatir. Kita mandi di rumah, mandi hari-hari, itu mandi apa? Mandi biasa, bukan mandi junub, bukan mandi apa, mandi biasa kan, fresh badan segar. Maka tidak mustamal. Jangan khawatir, jangan takut. Mandi dekat-dekat bak tak apa-apa, kembali lagi ke baknya pun tak apa-apa, bahkan ditaduh, ditampung, balikkan lagi ke baknya pun tak apa-apa. Itu tidak mustamal, asal tan bau ya kan, tampung masukkan lagi ke bak. Ya Rabbana. Enggak, kita berbicara hukum, artinya tidak mustamal. Karena kamu bukan mandi wajib, tapi kalau mandi wajib harus dibuang, menjadi mustamal, tidak boleh gunakan lagi. Terakhir, udah habis. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat kita amalkan, karena ini ibadah sehari-hari kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan